warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Alifa Nur Hidayati dengan NIM 23214000288. dan saya Jihan Nafisa dengan NIM 23214000158. Saya Syarafana Usaimah Mirza dengan NIM 23214000001. Di sini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan aplikasi absensi karyawan toko sebagai tugas akhir UAS mata kuliah Mobile Computing. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tampilan singkat dan demonstrasi input data. Sebelum masuk ke sistem, pengguna baru harus mendaftarkan akun melalui halaman registrasi. Di sini kami menerapkan prinsip data integrity sejak awal. User diminta mengisi data lengkap seperti nama, NIP, jabatan, nomor telepon, alamat, hingga password. Di sini saya akan mencontohkan pembuatan akun baru untuk karyawan baru. Secara teknis, saat tombol daftar diklik, aplikasi melakukan validasi input. Jika semua kolom terisi, aplikasi menggunakan retrofit untuk mengirimkan data tersebut ke server MySQL melalui API register. Password yang dikirim akan diproses ke sisi server atau dienkripsi untuk keamanan. Jika sukses, user akan diarahkan kembali ke halaman login untuk memulai sesi pertama mereka. Setelah masuk, pengguna akan melihat dashboard utama. Fungsionalitas aplikasi ini dirancang untuk mencakup seluruh siklus kehadiran karyawan dalam satu genggaman. Berikut adalah fitur-fitur fungsional utamanya. Fungsi utama adalah scan QR Code. Aplikasi menggunakan library Z-Sync untuk memproses data dari QR Code. Sistem secara otomatis membedakan antara absen masuk dan absen pulang berdasarkan waktu dan keberadaan data di database lokal pada hari tersebut. Di sini saya akan mendemonstrasikan input absen menggunakan QR. Setelah QR berhasil, aplikasi akan menampilkan notifikasi bahwa absen masuk berhasil dilakukan, disertai dengan waktu dan tanggal tertera. Kami menyadari karyawan tidak bisa hadir atau tidak selalu bisa hadir, oleh karena itu terdapat fitur izin dan sakit. Di sini user bisa menginputkan keterangan dan melampirkan foto bukti secara langsung menggunakan kamera HP. Data ini akan tersimpan dan mengubah status dashboard secara otomatis dari belum absen menjadi izin atau sakit. Saya akan mencontohkan input izin atau sakit apabila karyawan berhalangan hadir kerja. Pengajuan izin berhasil dilakukan, akan terlihat riwayat absensi karyawan menjadi izin pada hari tersebut. Aplikasi ini bukan sekedar alat input data, tapi juga memiliki fungsionalitas otomatisasi fitur lainnya, yaitu jika hingga akhir hari sistem tidak mendeteksi adanya scan maupun izin, maka pada hari berikutnya saat aplikasi dibuka, sistem secara otomatis akan menyisipkan status alpha. Ini memastikan rekapitulasi kehadiran di akhir bulan tetap akurat tanpa ada hari yang kosong. Aplikasi memiliki pengingat otomatis pada jam 8.00 dan 17.00. Namun, pengingat ini bersifat cerdas. Jika user sudah melakukan absen atau izin, notifikasi tidak akan muncul agar tidak mengganggu pengguna. Kemudian, sekarang kita lihat bagaimana aplikasi mengelola data yang sudah masuk. Di sini saya akan membuka halaman riwayat hadir. Nah, di sini fungsi CRUD atau RED bekerja secara penuh. Halaman ini dirancang untuk memberikan transparansi kepada karyawan mengenai catatan kedisiplinan mereka selama bekerja. Bisa lihat di sini, tampilan daftar activity dengan sangat halus saat di-scroll.
Secara teknis, kami menggunakan komponen Recycle View. Berbeda dengan Recycle View biasa, Recycle View ini hanya memproses data yang tampil di layar saja. Artinya, meskipun karyawan sudah bekerja selama 5 tahun dan memiliki ribuan data absen, aplikasi tidak akan menjadi lambat karena penggunaan memori yang sangat efisien. Untuk codingannya yaitu Lalu, bagaimana data ini muncul? Dalam file daftar hadir activity Java, aplikasi memanggil fungsi db_absendao by user ID seperti ini. Perintah ini mengambil seluruh data dari tabel absen di database local room. Di sini kami juga menerapkan logika formatting, di mana tanggal data di database disimpan dalam format seperti standar, tanggal, bulan, dan tahun. Namun saat tampil di sistem aplikasi, mengubahnya menjadi format yang lebih manusiawi seperti Senin, tanggal 24 Juli 2023 atau 2026, agar lebih mudah dibaca oleh karyawan. Selanjutnya, untuk menghubungkan data dari database ketampilan, kami menggunakan adapter. Di sini kami melakukan logika pewarnaan otomatis. Untuk codingannya yaitu seperti berikut. Lalu, untuk status, jika status kehadiran akan berubah menjadi warna hijau, seperti ini. Kemudian, untuk izin dan sakit akan berubah menjadi warna biru dan kuning. Dan jika lepas, sistem akan memberikan tanda merah tegas. Ini memudahkan user untuk memantau status mereka hanya dengan sekali lihat. Lalu yang paling penting dalam fitur ini yaitu fitur read yang bersifat real time. Begitu pengguna melakukan scan di menu tadi, data tersebut langsung tersedia di sini tanpa perlu menutup aplikasi. Ini membuktikan bahwa integrasi database lokal kami bekerja dengan sangat sinkron dan juga cepat. Sekarang kita masuk ke bagian retrofit client dan API service. Selanjutnya, kita buka untuk phpMyAdmin-nya. Di sini kita akan melihat tampilan user yang sudah login melalui aplikasi. Sekarang, kita masuk ke bagian teknis yang paling krusial, yaitu Android Networking. Bagaimana data dari HP ini bisa masuk sampai ke database MySQL di laptop saya? Di sini kami menggunakan library retrofit, menggunakannya sebagai jembatan atau interface komunikasi. Bisa kita lihat di file retrofit client.java. Di sini kami menggunakan untuk base URL-nya yaitu sebagai berikut. Nah, hal ini memungkinkan HP dan laptop saling berkomunikasi dalam satu jaringan lokal yang sama melalui protokol HTTP. Selanjutnya, di sini kami ingin mendefinisikan titik akhir atau endpoint. Contohnya, pada fungsi scan HP, aplikasi mengirimkan data berupa user ID, status, kode QR, tanggal, dan juga waktu. Data dari Android ini dibungkus dalam format JSON. Kenapa harus menggunakan JSON? Karena format ini sangat ringan sehingga proses pengiriman data dapat memakan waktu milidetik saja tanpa membebani kuota internet ataupun memori HP. Di sini kita akan mencoba untuk daftar akun. Yang pertama kita klik daftar di sini, isi. Untuk NIP-nya, jadi setiap karyawan ini memperoleh NIP dari perusahaan atau masing-masing tempat dia bekerja. Kita isi misalnya. Setelah kita masuk, nantinya di localhost phpMyAdmin akan muncul data baru yang baru saja kita masukkan. Seperti ini. Nah, proses ini berjalan secara asinkronus, yang artinya aplikasi tidak akan macet atau hangout saat menunggu respon dari server. Jadi, jika internet tiba-tiba putus, retrofit akan
menangkap error tersebut, dan aplikasi secara otomatis mengalihkan penyimpanan database ke local room sebagai cadangan. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat ada QR code. Hal ini berfungsi jika karyawan atau pegawai hanya menggunakan NIP untuk absen, orang lain akan tahu NIP dan bisa dengan mudah membuat QR code palsu sendiri di internet untuk menitip absen. Kemudian, dengan adanya QR code unik ini, keamanan jadi lebih terjamin karena hanya dengan kartu ID asli yang punya kode tersebut. Kemudian, untuk menjaga integritas data, setiap permintaan yang dikirimkan telah divalidasi. Kami menggunakan OKHTTP Login Interceptor untuk memantau lalu lintas data. Hal ini dapat memudahkan pengembang dalam melacak jika terjadi kegagalan pengiriman data antara Android dan server. Dengan kombinasi retrofit dan juga Android PHP MySQL di sisi server, aplikasi ini tidak hanya sekadar alat pencatat, tetapi sudah menjadi sistem untuk terintegrasi secara online. Data yang masuk bisa langsung diolah oleh bagian HRD melalui dashboard admin pusat. Saat ini saya membuka menu scan. Di sini, aplikasi menggunakan library ZSync untuk mengaktifkan kamera dan membaca data dari QR code. Proses ini adalah implementasi dari fungsi create pada CRUD, di mana aplikasi akan membuat entitas data baru di database setiap kali user melakukan absensi. Perhatikan saat saya melakukan scan. Aplikasi tidak hanya sekedar membaca kode, tetapi menjalankan logika cerdas di latar belakang. Sistem akan mengecek apakah user ini sudah absen di hari ini. Nah, yang pertama, jika data hari ini belum ada, maka sistem melakukan create dan mencatatnya sebagai jam masuk. Namun, jika user melakukan scan lagi di sore hari, maka sistem tidak akan membuat baris baru, melainkan melakukan update pada kolom jam pulang di baris yang sama. Logika ini memastikan data kita tetap rapi dan tidak terjadi duplikasi data yang membingungkan admin di server pusat. Kami juga memperhatikan keamanan data di dalam kode scan activity Java. Kami menambahkan validasi ketat. Jika user mencoba melakukan scan untuk ketiga kalinya setelah absen pulang tercatat, maka sistem akan menolak dan memberikan notifikasi Anda sudah melakukan absen pulang hari ini. Hal ini mencegah manipulasi data dan ketidaksengajaan saat user yang melakukan scan berkali-kali. Jadi satu user hanya memiliki satu baris data setiap harinya. Fungsi create berikutnya ada pada menu izin. Fitur ini kami sediakan bagi karyawan yang berhalangan hadir secara fisik. User dapat memilih kategori izin atau sakit dan menuliskan keterangannya secara mendetail. Yang menarik di sini adalah integrasi kamera. User diwajibkan untuk melampirkan bukti foto secara langsung. Data gambar ini akan dikonversi menjadi string base 64 atau disimpan sebagai path file yang nantinya akan terkirim ke server MySQL sebagai bukti validasi bagi admin. Ini adalah bentuk create data yang lebih kompleks karena melibatkan file multimedia. Sekarang saya akan menunjukkan fitur manajemen profil. Fitur ini sangat penting agar karyawan dapat menjaga akurasi data pribadi mereka tanpa harus menghubungi admin pusat untuk melakukan perubahan sederhana. Saat saya mengklik tombol edit, aplikasi tidak berpindah halaman, melainkan memunculkan sebuah custom alert dialog. Kami merancang dialog ini agar tetap selaras dengan desain utama, dengan menggunakan rounded corners dan background blur agar fokus pengguna tetap pada pengisian data. Bisa kita lihat, aplikasi secara otomatis melakukan prefill atau mengisi otomatis kolom-kolom ini dengan data lama. Ini adalah implementasi dari fungsi read sebelum kita melakukan update. Sekarang saya akan mensimulasikan perubahan data.
Misalnya karyawan ini pindah alamat. Menggunakan material edit text yang memberikan validasi instan jika kolom dikosongkan. Ketika saya menekan tombol simpan, aplikasi menjalankan logika CRUD update. Secara teknis, aplikasi melakukan 3 hal dalam satu waktu. Yaitu yang pertama ada local update, menjalankan perintah db user DAO update current user database local room. Proses ini memastikan data di HP berubah meskipun tidak ada sinyal. Yang kedua, UI refresh, memanggil kembali fungsi load user data sehingga teks di layar profile ini langsung berubah secara real time-nya tanpa perlu menutup aplikasi. Dan yang ketiga, ada global sync opsional jika sudah ada API yang mengirimkan data terbaru ke server MySQL agar data di database pusat tetap sinkron. Kemudian, sekarang kita sampai pada operasi CRUD yang terakhir yaitu delete. Namun, dalam pengembangan aplikasi profesional, fitur hapus tidak kami terapkan sembarangan, terutama pada aplikasi yang berhubungan dengan data kehadiran yang kami buat. Jika melihat menu riwayat kami, tidak ada tombol hapus data. Mengapa? Karena kami menerapkan prinsip audit trail. Data kehadiran adalah bukti sah yang tidak boleh dimanipulasi atau dihapus oleh pengguna. Inilah standar keamanan data yang kami jaga. Lalu di mana fitur delete kami terapkan? Kami menerapkannya pada manajemen sesi. Saat saya menekan tombol keluar akun, aplikasi menjalankan perintah db user DAO logout all. Secara teknis ini adalah proses delete session. Aplikasi menghapus status aktif dari database lokal sehingga akses pengguna tersebut dicabut. Ini memastikan bahwa meskipun data fisik user masih ada di memori HP, untuk keamanan saat login kembali, sesi login yang aktif telah dihapus secara permanen dari memori sistem. Kemudian bisa kita lihat pada kode di layar, kami menggunakan thread terpisah untuk menjalankan perintah penghapusan status aktif ini. Hal ini dilakukan agar saat proses pembersihan data sesi terjadi, UI aplikasi tidak mengalami freeze atau macet. Selain itu, jika perusahaan membutuhkan fitur penghapusan data secara total, kami telah menyiapkan fungsi absent DAO delete all, yang dimana fungsi ini akan menghapus seluruh data dari tabel absensi secara permanen. Namun, dalam versi produksi ini, fitur tersebut akan kami batasi hanya untuk keperluan maintenance system oleh admin, bukan untuk pengguna umum. Dengan demikian, aplikasi kami berhasil mengimplementasikan seluruh siklus CRUD, yaitu create, read, update, dan delete, dengan sangat selektif. Yang dimana create pada saat scan atau izin, read pada saat pada dashboard dan riwayat, update pada absen pulang dan edit profile, dan delete pada manajemen sesi login. Pendekatan ini menjamin bahwa aplikasi kami tidak hanya fungsional, tapi juga memiliki standar integritas data yang tinggi, di mana data penting terlindungi dari penghapusan yang tidak disengaja.